Malam telah menelan hutan. Risa tersesat jauh dalam kegelapan. Kabut tebal merayap naik, mencengkeram setiap langkah kaki Risa. Hanya suara napasnya yang memecah keheningan maut yang mencekam. Pohon-pohon purba menjulang tinggi. Siluet raksasa menyeramkan di malam hari. Kompasnya berputar liar tanpa kendali. Tidak berguna kini. Tiba-tiba, gesekan daun kering terdengar pelan dari kegelapan. Apakah itu hanya angin atau sesuatu yang kini sedang mengintai? Aroma aneh, amis dan basi, menusuk tajam ke hidungnya. Dia mempercepat langkah, jantungnya berdetak seperti genderang perang. Lampu kepalanya menangkap refleksi singkat pada sesuatu. Itu bukan binatang, itu seperti ukiran tulang manusia. Sebuah altar batu kecil muncul di antara akar-akar pohon besar. Di sana, saci darah hitam pekat terlihat masih segar. Bisikan asing mendesis pelan, mulai terdengar di sekitarnya. Risa harus pergi. Dia harus lari dari tempat terkutuk ini. Tanah di depannya bergetar, resonansi kuat terasa di kaki. Suara gemuruh berat datang dari kedalaman kegelapan hutan. Udara mendingin drastis, seperti es membekukan paru-parunya. Risa tersandung akarnya sendiri, menjatuhkan tas punggungnya. Dia mendengar langkah kaki. Langkah yang terlalu besar dan berat. Sosok jangkung mengerikan muncul di balik kabut tebal hutan. Matanya, 2 titik merah menyala, menatap lurus padanya. Itu bukan manusia. Itu adalah horor kuno hutan ini. Entitas itu perlahan mulai bergerak maju, mengancam Risa. Risa menjerit tanpa suara. Jeritan yang tertelan oleh hutan gelap. Dia bangkit dan lari, mengabaikan rasa sakit dan ketakutan. Dahan-dahan patah di belakangnya. Pengejaran telah dimulai. Dia melompat melewati jurang kecil yang curam dan berbatu. Jeritan entitas itu memecah telinga, memanggil namanya dengan dingin. Risa menemukan celah sempit di antara 2 batu besar. Di dalam gua, tercium bau tanah kuno dan belerang menyengat. Kegelapan total, dia hanya bisa mendengar degup jantungnya sendiri. Entitas itu berhenti tepat di luar tempat persembunyian Risa. Batu-batu mulai bergeser, didorong oleh kekuatan brutal. Risa berdoa agar fajar cepat tiba dan menyelamatkannya. Sia-sia. Dia menyalakan korek api, menyorot dinding gua yang berlumut. Ukiran kuno menunjukkan ritual pengorbanan yang mengerikan. Ini adalah tempat yang lebih tua dari waktu itu sendiri. Tiba-tiba, suara retakan keras terdengar dari belakangnya. Ada jalan keluar lain, lubang sempit menuju ke bawah. Dia merangkak menembus terowongan yang sesak dan lembab. Lubang di atasnya terbuka. Dia terekspos lagi pada bahaya. Entitas itu melihat gerakannya. Ia tahu Risa di sini. Cakartaya menggores batu besar, hampir mengenai kepalanya. Risa berlari ke tempat terbuka, menuju sungai yang berkelok. Tidak ada jembatan penyeberangan, hanya sungai hitam mengalir deras. Entitas itu berdiri di tepi tebing, menutup semua jalan keluarnya. Risa menatap mata merah itu untuk yang terakhir kalinya. Kemudian dia terjun bebas ke dalam air yang dingin mematikan. Hanya riak kecil yang tersisa di permukaan air malam itu.